Shalom, Shalom, selamat sore aja lah. Udah 14:23, setengah 3 sore waktu Indonesia bagian barat. Ya, selamat sore teman-teman. Ini ngapain? Tadi live salah akun katanya. Bukan salah akun, cuma males pakai itu handphonenya, device-nya mau ditukar. Si Mozart ini bisa aja. Salam kenal Bu, ya Arya Taman. Salam kenal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Ya, salam budaya, Om Swastu. Nah, segala macam salam kebajikan itu semua nggak apa-apa disampaikan. Nggak perlu harus menunggu satu akidah ya. Bandung Bondowoso iya, iyo, apa ya? Thank you teman-teman sudah ada di ruangan emak. Mau ngapain coba sore-sore begini? Mau ngobrol apa coba? Itu mulu yang diobrolin, tak habis-habis, tak buka langsung hilang. Iya, handphonenya ditukar. Malina, opo Albert, opo panggil-panggil. Ternyata banyak orang terlina-lina, banyak orang teremak-emak ya. Emak itu punya video dicuri-curi, dipermak-permak, dibuat untuk apa? Coba, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita sedekah buat mereka. Kita sedekah buat mereka. Coba dibuka surah 1921. Apa dengan surah 1921 tuh? Qurannya udah saya naikin lagi. Tadi Qurannya sudah saya turunin. Tapi di ruangannya si penginjil tuh nggak bisa ngomong, berisik itu. Kenapa ya teman-teman Islam ini kalau mau bertanya itu nggak pernah punya adab, yang nggak bisa sabar gitu tunggu jawaban. Nanya dijawab itu ngomong sendiri itu kenapa gitu? Coba apa ada gangguan psikologi atau gimana? Coba deh. Rahmat itu siapa? Mana saya tahu naikin aku mak, naikin kemana? Assalamualaikum kayak apa kayak naikin aku mak. Thank you teman-teman yang tap layar, yang share live, walaupun baru satu yang share, silakanlah lakukanlah itu. Yang mau rekam video buat dicuri-curi, buat hal yang positif, mau negatif terserah lah, karena ini sosial media, terserah kalian lah. Apa yang ditabur pun itu yang akan kalian tua ya. Yang jelas seorang Lina Wijaya sekarang ya cukuplah buat dipakai alat untuk kamu pansos, masih bisa lah. Ya puji Tuhan ya. Capek saya. Yesus Tuhan bukan Allah Bapa. Kayaknya ini para bidatuanes ini kita sudah sangat-sangat paham lah ya. Jadi stikernya saya ganti aja. Ganti apa ya teman-teman, punya ide nggak ganti apa? Rahmat itu siapa? Coba surah 19 ayat yang baik. Apa yang baik? Shalom mak. Oi. Aduh si Adel, mangga Del. Kayaknya kamu udah kebelet ya sama makmu ya. Ya sudahlah, mangga. Mangga pisang jambu. Silakan. Ada apa? Ya teman-teman yang mau ngobrol silahkan, saya suruh naik aja udah. Ngobrol bareng, nggak pakai ribut tapi yang nggak pakai rusuh. Ngapain pakai? Udah di atas Del. Udah lama. Oh ya gimana? Iya gimana? Kayaknya sehat kali. Amin, sehat. Kamu juga sehat-sehat lah. Apapun yang terjadi, itu tetap sehat. Gimana Del? Apa yang mau kamu ngobrolin sama saya Del? Ceritain lah mak, story mak itu masuk Islam, sudah tuh keluar lagi itu, ceritain lah. Gimana? Katanya makan Islam dulu. Kami kepengen tahu juga. Kok bisa? Orang udah masuk Islam kok keluar lagi? Del, kamu diam dulu. Coba kamu itu Maryam itu loh, Maryam sebentar. Maryam 21 tuh kamu jelasin dulu. Dari tadi dia tuh tanya-tanya tuh orang itu. Aku di atas mobil, Mak. Sedang bawa mobil. Ya udah nanti ya, si siapa Albert ya. Kamu mau tanya apa? Ini gini, Mak. Kalau di Islam itu kan memuliakan Yesus itu, Mak. Bahkan lah omong kosong lah. Omong kosong lah. Mana ada Islam itu kenal Yesus? Nggak usah omong kosong, nggak usah gedabrus.
Bahkan ibundanya Yesus itu Tidak ada di dimuliakan, dalam Islam diberikan itu nama mengenal Tuhan, Yesus. Tuhan Maryam Ada. gitu. Kamu tuh lagi nyetir, coba dengar mak ngomong. Di dalam Islam tidak mengenal Yesus Kristus, jadi jangan mengada-ada, jangan ngadi-ngadi. Oh, jadi gimana tuh, Mak kok bisa masuk Islam sudah tuh keluar lagi itu gimana? Jadi ceritanya kamu mau tabayun nih. Ya nggak apa-apa. Kak. Nanti kalau aku tanya dikit, nanti Mak Lah, nurunin aku lagi. Baru tanya dikit iya nanti ya. diturunin. Kenapa ya? Coba kira-kira kenapa menurutmu? Ya makanya aku bingung karena kalau di Islam itu Nabi Isa itu dimuliakan, Mak, nggak mati terkutuk dia. Makanya Masa aku bingung lebih. nggak usah kemana-mana dulu, jawabnya pendek-pendek aja biar enak komunikasinya. Ya, Nah, ya, menurutmu kenapa kira-kira ada orang keluar dari Islam tuh kenapa? ya makanya aku bingung kok bisa sementara di dalam Islam memuliakan Nabi Isa. Nabi-nabi itu di semuanya dimuliakan di dalam Al-Qur'an, Mbak. Mak Lina, nggak ada nabi yang berzina sama anak kandungnya, nggak ada. Sudah jangan framing. Ah, kamu kalau ngobrolnya framing saya turunin, saya males. Saya sudah Bukan, bukan makanya aku bingung gimana Mak jelasin lah. oke ya, aku jelasin ya. Aku jelasin dan no komplain. Jadi kalau kamu tanya kesaksian orang cerita, jangan dikomplain. Itu pengalaman hidup. Pengalaman hidup itu enggak bisa diganggu gugat, ya. Itu dibawa ke pengadilan manapun kalau pengalaman hidup dan ada saksi, saksi itu tetangganya, keluarganya, orang hidup di zaman dia, itu enggak bisa diganggu gugat. Nah, demikian. Jangan terlalu fanatik, Bu. Ini yang dibawa pada ribut apa sih? Karena urusan bawah perut. Aduh, laki aku itu orang radikal, muazin. Kalau dia tuh sudah azan merdu suaranya, apalagi kalau subuh, ya. Jadi bukan dia yang ngajak saya jadi Kristen, saya yang Kristen memilih Kristen, ya. Jadi jangan suka suuzon. Jadi Islam itu jangan tunjukkan adab junjungan yang tidak baik supaya masih ada kesempatan untuk dakwah atau syiar, oke? Jadi kayak orang-orang kayak yang aneh-aneh itu justru dia mempermalukan adabnya dan itu yang membuat orang semakin banyak meninggalkan Islam berbondong-bondong. Kenapa? Karena akhirnya berakhir hanya hal seperti itu. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan seleranya, lalu ngata-ngatain orang, nuduh orang, seuzon dengan orang. Nah, seperti itu. Ya, karena Adel tanya, saya jawab, kenapa sih keluar dari Islam? Ya, pertama-tama karena di dalam Islam itu tidak ada satupun pengajaran-pengajaran yang membawa kita pada kedamaian. Tidak ada satu pengajaran yang membawa kita pada pengharapan. Tidak ada satu pengajaran yang membawa kita pada kepastian hidup kekal. Tidak ada. Itu saya alami. Karena itu yang saya alami bertahun-tahun, ya sampai beranak pinak, menjadi keluarga Islam, akhirnya saya berpikir keras untuk benar-benar mendapatkan Allah yang sejati, Allah yang tidak gedabrus, Allah yang ajarannya itu benar-benar membawa satu pengharapan pada kehidupan yang lebih baik. Nah, ya. Jadi Gitu. itu yang mendorong saya dulu. Pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai itu membuat orang tersadarkan, oh ini nggak benar ini, oh ini nggak benar nih, oh ini nggak benar nih. Masa sih begini? Masa sih begini? Allah kok begitu? Allah kok begitu? Nah, pemikiran-pemikiran ini mendorong seorang Lina Wijaya untuk keluar dari Islam. Keluar dari Islam itu nggak gampang. Suami yang Islam itu pasti marah dong. Pasti marah. Tapi Mak, bukannya pendeta itu Mak katanya beruntung kita di mayoritas Islam. Karena kalau nggak di mayoritas Islam, LGBT, zina, semuanya akan merajalela, kejahatan merajalela. Buktinya kayak di Eropa itu. Kamu mau tanya saya atau enggak? Kalau kamu framing, Bukan itu pendapat pendeta, Bu. Pendapat pendeta yang saya kutip gitu. Itu pendeta fiktif yang kamu buat-buat. Kamu tahu nggak Ustadz saya itu mencuri uang saya 300 juta Ustadz loh. Jadi kalau itu bisa saya buktikan karena kasusnya sudah saya laporkan ke Polres Metro Jakarta Barat. Nah, itu bukan katanya pendeta itu benar-benar Ustadz loh, ya. Nah, asal kamu tahu, jadi jangan memframing kalau nggak punya data atau apa, hanya sekedar katanya dengan tujuan untuk menyerang atau menghina. Kalau saya itu kejadian, terjadi, sampai hari ini kasusnya masih bergulir. Cuma saya sebagai orang Kristen diingatkan untuk mengampuni, berbelas kasihan. Nah, itu asal kamu mau tahu, kalau kamu ketemu saya di darat, saya kasih lihat bukti-buktinya.
Jadi jangan katanya-katanya ya Adel ya, nggak bagus. Kamu kan tadi tanya kenapa saya keluar dari Islam, salah satunya ya perbuatan-perbuatan orang-orang Islam kayak kamu ini, yang nggak tahu apa-apa tapi sok tahu, yang nggak ngerti apa-apa tapi mau mengklaim, yang suka fitnah, suka seuzon, mudarat lah. Nah itu, jadi waktu saya menjadi Kristen pertama kali itu suami saya yang saya beritahu. Apakah suami saya yang Islam itu suka? Tentu tidak. Apakah dia marah? Pasti. Apakah ada KDRT? Jelas, ya itu jelas. Kenapa? Oh, karena dia mulai muncul arogansinya. Lawang darah saya halal kok. Tetapi terbukti Allah saya itu adalah Allah yang benar. Allah yang saya pilih waktu itu adalah Allah yang benar, yang mengalahkan segala Allah-Allah yang disembah oleh manusia, termasuk Allah yang disembah oleh suami saya. Sehingga kebotolan suami saya, kekerasan hati suami saya waktu itu, kekejian, kekejamannya, karena kami beda akidah itu, dihancurkan, ditundukkan oleh Allah saya yang Maha Kuasa. Itu terbukti bahwa Alkitab satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan. Yang ketika Alkitab benar-benar berkata-kata dan bekerja dalam kehidupan kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Termasuk suami saya, dia tidak menceraikan saya. Kenapa coba? Karena Allah yang saya sembah itu melampaui kuasanya dari segala macam Allah yang ada di muka bumi. Sehingga suami saya tidak memiliki kekuatan, suami saya tidak memiliki keberanian, padahal Islam yang fanatik untuk menceraikan saya. Kenapa? Karena Allah saya melampaui Allah yang dia sembah. Sehingga dia kalah dalam segala hal. Itu saya mau tegaskan teman-teman. 4 tahun interval itu. Jadi 4 tahun saya menjadi Kristen, suami saya masih Islam. Namun sebagai orang Kristen, saya dididik berbanding terbalik ketika saya jadi Islam. Selama saya menjadi Kristen, hijrah, saya tidak pernah beli kalung salib, satu pun tidak pernah. Saya tidak pernah memiliki aksesoris bentuk salib. Mau gantungan kunci, mau tempel di dinding tembok, mau pasang di sini gede-gede, di anting, atau taruh di jidat kayak si yang ngaku-ngaku ortodok menipu itu. Tidak pernah saya. Sampai detik ini saya tidak punya aksesoris salib. Sebagai bukti bahwa menjadi Kristen itu bukan lewat atribut. Ya, menjadi Kristen tidak perlu show up. Nah, jadi 4 tahun interval itu saya jaga marwah suami saya. Saya tidak proklamirkan lalu saya petantang-petenteng dia pergi ke masjid, saya pergi ke gereja. Enggak. Bahkan ada satu masa saya masih mengikuti gerakan-gerakan sholat, tapi iman saya, roh saya sudah berbicara bukan lagi kepada Allah yang dulu, tetapi kepada Allah yang benar, Allah yang memiliki kuasa, Allah yang disembah, dikenal di dalam nama Yesus Kristus. Dan Allah itulah yang akhirnya membereskan semua perkara rumah tangga saya, termasuk suami saya akhirnya pun bertekuk lutut, ya, bertekuk lutut di hadapan majelis, di hadapan gereja, di hadapan iblis, di hadapan Tuhan, bahwa dia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang tidak terbendung, yang tidak terpatahkan, yang tidak pernah bisa dihentikan dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi asal kalian tahu, Yesus Kristus itu Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Dia berkuasa di surga, di bumi, dan di dunia orang mati. Jadi saya tidak pilih Tuhan lagi sekarang. Saya tidak salah pilih Allah lagi sekarang. Tuhan saya, Allah saya itu melampaui segala perkara. Suami saya yang mengatakan, tetangga saya yang mengatakan yang tidak-tidak tentang saya kala itu, semuanya keok, bertekuk lutut. Alkitab saya mencatat bahwa ketika dia datang untuk yang kedua kali, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertekuk menyembah bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada. Tetapi sebelum Yesus Kristus itu datang yang kedua kali, saya, suami saya, anak-anak saya, keluarga saya, sudah duluan dimenangkan. Sehingga kami sudah keluar dari kegelapan, masuk dalam terang Kristus. Kami tidak perlu lagi menjadi pribadi-pribadi yang hidup di bawah ajaran yang tidak jelas. Kami tidak perlu lagi hidup di bawah pengajaran-pengajaran yang pasti binasa. Kami tidak perlu lagi hidup di bawah pengajaran-pengajaran yang tidak memiliki pengharapan. Tapi kami berbanding terbalik. Suami saya yang dulu penjudi waktu Islam, tidak lagi berjudi ketika dia Kristen. Banyak pola hidup yang diubahkan. Anak-anak saya yang penyakitan gak jelas waktu saya Islam, itu sejak saya masuk Kristen, pertama kali yang diangkat, mujizat yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pernikahan saya adalah penyakit anak saya dua-dua diangkat. Puji Tuhan, haleluya. Jadi saya benar-benar memiliki benar. Milik benar. Bukan Allah-Allahan, bukan Tuhan-Tuhanan. Nah, itu yang membuat saya berpikir, kok saya jadi agama yang dulu sebagai perempuan kok begini ya nasibnya. Nasibnya itu menyedihkan sekali. Sesuai dengan ajarannya itu tidak ada nilai, tidak ada harga. Jadi pikiran-pikiran itu menekan saya, itu namanya penjajahan secara psikis. Makanya saya selalu menggaungkan wanita brilian itu pilih Yesus Kristus. Bukan pilih yang lain. Karena di dalam Yesus Kristus setiap
wanita itu sama bernilai, sama berharganya dengan laki-laki. Human value-nya itu jelas. Tidak direndahkan, tidak dihinakan, tidak diperkatakan otak separuh, tidak dikatakan, hai kamu itu cuma kuda yang siap ditunggangi kapanpun. Bahkan dulu saya diajarkan, kalau naik kuda dengan suami minta bermain di atas kuda pun diokekan. Saking wanita itu rendah hanya sebagai objek syahwat. Luar biasa bukan? Pengajaran-pengajaran seperti itu tidak membuat saya leluasa dalam beribadah, membuat saya semakin hina dan tertekan. Bahkan saya berperkara waktu itu dengan Allah saya yang lama. Hai Allah, jikalau kau benar Allah, saya tidak terima jadi perempuan. Harusnya saya jadi laki-laki saja. Kenapa? Karena saya jungkir balik tunggang langgang di dunia, tetap diperkatakan penghuni neraka itu dipastikan sepertiganya perempuan. Bisa jadi itu ibu saya, bisa jadi itu saya, bisa itu jadi itu nanti anak perempuan saya. Ya saya nggak mau dong Allah. Kalau begitu Allah harusnya kamu jadikan saya laki-laki, bukan perempuan. Nah, sampai seperti itu dulu saya berperkara dengan Allah lama saya yang nggak jelas itu. Lambat laun Tuhan mengubahkan pemikiran saya. Oh, enggak seperti itu, Lina. Manusia itu berharga di mata Tuhan, tidak laki-laki, tidak perempuan. Itu sama nilainya. Dan itu dibuktikan dalam Alkitab. Kejadian pasal 1 ayat 26-27 sangat jelas mengatakan, ya, sangat jelas mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan seturut serupa dengan gambar Allah manusia. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, dan sama-sama untuk menguasai bumi. Menjadi partner, teman-teman, ya. Jadi bukan menjadi objek syahwat. Nah, jadi di dalam Alkitab dikatakan bahwa wanita itu adalah penolong bagi laki-laki. Hawa diciptakan untuk penolong Adam, bukan yang lain-lain. Dan di situ Allah juga beda dengan Allah di akidah saya dulu. Allah yang ini jelas menetapkan satu penolong untuk satu yang ditolong, satu Hawa untuk satu Adam. Itulah bentuk keadilan Allah. Dan ini membuat saya tenang, membuat saya punya jaminan. Oh, terima kasih, aku menemukan Allah yang benar. Allah yang benar-benar Allah, bukan Allah gedabrus. Bukan Allah yang, oh karena kamu perempuan, kamu cuma objek syahwat ya. Enggak di dunia, enggak di surga. Kalaupun kamu tidak mau masuk surga, berarti kamu masuk neraka. Itu pilihan macam apa? Perhatikan teman-teman, itu pilihan macam apa? Wanita itu otaknya separoh. Ucapannya enggak dianggap. Hak kesaksiannya enggak dianggap. Dianggap rendah, benar-benar rendah, enggak ada nilainya. Human value-nya enggak ada. Itu dulu pengalaman saya, kesaksian saya. Makanya saya berkeras. Apapun yang terjadi saya harus meninggalkan pengajaran yang tidak benar ini. Harus meninggalkan pengajaran yang membuat saya terjajah seumur hidup secara psikis. Saya mencari benar-benar mana Allah yang benar itu, Tuhan yang sejati itu. Saya berdoa, ya kamu tahajud, selesai tahajud, kamu istiqaroh, selesai. Sampai kamu benar-benar mengambil keputusan, maka kamu akan dilindungi, dibuat berani menghadapi semuanya itu. Ya teman-teman, jadi kalau kamu mau tanya, tanya aja yang baik. Jadi kalau kamu tanya, kenapa saya tinggalkan Islam? Ya karena di sana wanita tidak bernilai. Terutama saya pribadi waktu itu, saya merasa tidak bernilai. Jujur-jujur saja saya bicara. Apapun yang saya lakukan, sebaik apapun, sebagus apapun saya, sepatuh apapun, seturut apapun saya, ya suami mau kawin satu lagi, 2 kali lagi, 3 kali, 4 kali, seia-ianya pun saya tetap dikatakan sepertiga penghuni neraka pasti perempuan. Luar biasa bukan? Lalu perempuan itu siapa? Jikalau saya bagian dari itu, bagian dari yang sepertiga itu, apa gunanya? Apa gunanya saya setengah mati di dunia ini? Karena itu ya teman-teman ya, wanita brilian sekali lagi pilih Yesus Kristus. Jangan mau direndahkan, jangan mau objek syahwat, tidak suka, tidak nurut, kamu akan ditinggalkan, kawin lagi, dicari penggantimu. Karena dikatakan hanya sebagai ladang untuk bercocok tanam. Jikalau unsur hara habis, maka berhak mencari ladang baru. Hanya diperkatakan sebagai kuda siap untuk ditunggangi kapanpun. Kalau kuda pincang, maka cari kuda lain. Karena kuda pincang tentu tidak bisa ditunggangi, tidak bisa dinaiki. Ya, otaknya diperkatakan separuh, kesaksiannya tidak dianggap. Bahkan kelak pun matinya pasti sepertiga itu penghuni neraka. Bukan surga. Tidak ada jaminan masuk surga. Tapi kalau perempuan, jaminan masuk nerakanya jelas. Nah, itu saya tidak mau. Ya, teman-teman, saya tidak mau. Makanya saya waktu itu berkeras berpikir, tahajud, berikan saya, kasih saya, tunjukkan kepada saya Allah yang benar itu seperti apa, Tuhan yang benar itu seperti apa. Sampai akhirnya saya diberikan keberanian untuk mengambil satu keputusan besar yang cukup krusial, keluar dari kegelapan masuk dalam terang Kristus. Orang pertama yang paling saya hadapi dan paling berat itu adalah belahan jiwa. Belahan jiwa kita siapa? Soulmate kita siapa? Suami kita. Kalau kamu suami, siapa belahan jiwamu? Soulmate-mu siapa? Istrimu.
Nah, paling berdarah-darah itu adalah menghadapi pasangan, karena itu adalah belahan jiwa, itu pasangan kita. Ya, dan di dalam kekristenan saya mendapat satu konsep pernikahan yang paling sempurna. Ketika di dalam Alkitab dikatakan bahwa pernikahan itu adalah perjanjian seumur hidup, bukan temporari, bukan enak dengan enteng kita berkata, sudah mungkin jodohnya sudah selesai, mungkin takdirnya. Padahal tidak seperti itu. Jikalau memang pernikahan itu adalah ibadah seumur hidup, harusnya sama-sama jihad, sama-sama berjuang untuk mempertahankan seumur hidup, satu Hawa untuk satu Adam. Bukan dengan enteng, rasa punyamu kurang nyaman, mohon maaf ya, cari-cari alasan. Mungkin jodoh kita sudah sampai di sini saja, mungkin takdir kita seperti ini. Lalu itu anak mau dikemanakan? Ya terserahlah, nanti anak gampanglah kita cari makan sama-sama. Seperti itu pertanggungjawaban sebuah pernikahan, sebuah keluarga. Nah, nilai-nilai yang sakral, yang tinggi, yang agung, yang luhur mulia hanya ada didapat di dalam kekristenan. Nilai pernikahan yang luhur, yang tinggi, yang agung, yang sakral, mulia, sekali lagi saya tegaskan, hanya ada didapat di dalam pernikahan Kristen. Di luar itu nggak ada. Kenapa? Karena saya sudah mengalami satu fase pernikahan di luar Kristen. Ya teman-teman ya. Tapi saya bersyukurnya waktu itu kami diikat dalam sebuah ikatan dinas, sehingga waktu itu PP 10 mengikat. Ya, tidak ada poligami. Wow, puji Tuhan ya. Ngeri-ngeri sedap juga jadi muslimah ya, suatu saat ditinggalkan suaminya. Kenapa? Karena tidak berhak kok meminta izin, memberitahu juga nggak perlu, kecuali dalam konteks hukum negara. Dalam hukum agama tidak diminta, tidak perlu tahu, tidak perlu diberitahu, tidak perlu diminta izin. Makanya enak mereka, dan itu membuat saya terpukul, membuat saya itu tertekan. Aduh, saya bilang, nggak usahlah laki-laki, nggak usahlah manusia yang matanya kalau kita pandang menyenangkan, yang senyumnya kita bisa nikmati, yang tubuhnya bisa kita peluk. Jam tangan saya aja, jaket yang saya suka aja, 1 minggu dipinjam teman saya nggak dikembalikan, hati saya sudah mangkel. Apalagi ini suami harus dibagi-bagi, digilir-gilir. Oh, mohon maaf lahir batin. Penjajahan psikis saya inilah yang membuat saya berontak, harus benar-benar keluar mencari pengajaran yang jauh lebih mulia, harus mencari Allah yang jauh lebih benar, jauh lebih kudus, jauh lebih adil, jauh lebih kasih. Dan tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain, satu-satunya Allah yang pernah nuzul ke dunia menjadi manusia, satu-satunya Tuhan yang berkuasa, itulah dia Yesus Kristus. Nah, ya demikian ya teman-teman. Jadi karena kamu bertanya, akhirnya saya sampaikan. Itulah dia. 4 tahun kemudian akhirnya setelah menjaga marwah suami pun mengambil keputusan. Padahal suami saya pernah berkata, kalaupun dia hari ini menonton, dia pasti mengingat dan akan tersenyum. Dia pernah berkata, waktu itu dalam keadaan ribut bertengkar, dia ngomong, biar leherku disembelih, tidak akan ku sembah Yesusmu. Halo. Waktu itu terjadi, teman-teman tahu nggak apa yang saya lakukan? Saya cuma membatin dalam hati saya. Jadilah seturut dengan imanmu. Itu yang saya sampaikan dalam kata-kata hati saya. Tuhan itu tahu batin saya berkata apa. Jadilah seturut dengan imanmu. Dan Tuhan itu tahu dia mengasihi saya. Dia memakai saya untuk menyelamatkan satu keluarga. Membawa satu keluarga untuk keluar dari kebinasaan. Ketika saya mengatakan jadilah itu seturut dengan imanmu, maka hanya 2 hal yang akan terjadi. Apakah lehermu disembelih ataukah kamu terima Yesus Kristus? Dan yang terbukti yang terjadi adalah karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, maka ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Suami saya tidak dipotong lehernya, tetapi dia memilih menjadi pengikut Kristus. Dia cuma berkata, jadilah seturut dengan imanmu, karena apa yang keluar dari mulutmu itu akan kembali ke kamu. Nah demikian teman-teman, jadi jangan sembarangan dengan orang Kristen ya. Orang Kristen memiliki Allah yang benar, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Jikalau seorang Kristen membawa satu nama ke hadapan Tuhan dan dia berperkara, maka jadilah seturut dengan imanmu. Amin. Selesai masalah. Puji Tuhan, haleluya. Anak-anak saya yang terakhir sudah dilahirkan dalam keluarga Kristen. Tidak ada lagi persoalan. Ya, saya sangat bersyukur saya tidak mati dalam keislaman saya, sehingga saya layak. Saya bisa membawa satu keluarga ini dimenangkan. Dari satu keluarga ini akan muncul keluarga-keluarga lain. Kenapa? Karena anak-anak saya pasti beranak pinak.
bercucu, bertambah banyak. Bayangkan, dari seorang Lina Wijaya yang dengan keras mencari kebenaran, dengan keras mencari Allah yang hidup, dengan keras mencari Allah yang sungguh-sungguh Allah, yang tidak menghinakan perempuan, yang tidak merendahkan perempuan, yang memberi jaminan surga, bukan meletakkan saya pada neraka, yang tidak membuat saya hanya sebagai kuda, sebagai ladang, tidak. Ketika saya dengan keras mencari itu, Tuhan berbelas kasihan kepada saya. Tuhan berbelas kasihan untuk saya jumpai. Tuhan berbelas kasihan untuk mengangkat saya, derajat saya. Tuhan berbelas kasihan untuk memenangkan keluarga saya. Tuhan yang mana? Tidak ada lain selain Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Ya, terima kasih Adel untuk pertanyaanmu. Akhirnya dunia mendengar bahwa memang tiada Allah, tiada Tuhan selain Yesus Kristus. Dialah satu-satu yang berkuasa di surga, di bumi, dan di dunia orang mati. Tidak ada yang lain. Ya, oke ya, puji Tuhan, thank you Adel untuk pertanyaannya. Akhirnya dari pertanyaan kamu itu, saya kembali bisa bersaksi bahwa sekarang hidup saya sudah lebih jelas. Bahwa sesudah kematian di muka bumi ini, maka setiap orang Kristen yang meletakkan iman percayanya kepada Yesus Kristus, tutup mata di bumi, dia akan buka mata di surga. Amin. Tidak ada lagi kekuatan kuat, tidak ada lagi bolak-bolak, tidak ada lagi insya Allah, dan tidak ada lagi saya diperkatakan otak separuh, tidak ada lagi saya dianggap seperti keledai saja, seperti kuda saja, seperti tanah saja, seperti ladang. Tidak ada lagi, ya. Dan tidak perlu lagi saya bermuram durja. Apalagi hari ini saya dikaruniai satu anak perempuan. Nah, anak perempuan saya pun memiliki kepastian. Dia tidak akan disepelekan, dihinakan. Dia tidak akan dibuat seolah-olah dia hanya sebagai objek syahwat. Ya, luar biasa Tuhan Yesus Kristusku. Amin. Nah, ada lagi yang mau ditanya-tanya? Ada lagi yang mau ditanya teman-teman terkait jilbab, terkait kerudung. Hari ini jadwalnya menggunakan kerudung. Besok jadwalnya tidak menggunakan kerudung. Tadi malam jadwalnya tidak menggunakan kerudung. Kenapa harus dijadwal? Karena sejak semula pun saya tidak mengkhususkan diri menggunakan busana. Ini bagi saya hanya busana teman-teman, tidak ada nilai sakral ibadahnya. Mohon maaf ya, jikalau akidah saya dulu itu menggunakan, oke, karena di dalam akidah lama saya itu ada konsep aurat. Tetapi di dalam kekristenan tidak ada konsep aurat. Ya, walaupun dicatat di dalam Alkitab, tetapi tidak menjadi satu kewajiban atau keharusan. Kamu pakai, silahkan. Kamu tidak pakai, tidak menjadi persoalan. Jadi di dalam kekristenan, pemakaian busana seperti ini sudah ada sejak dahulu kala. Ya, sejak zaman Ishak Ribkah itu sudah digunakan jauh. Kenapa? Karena ini adalah tradisi atau produk budaya. Lalu muncul kemudian keyakinan-keyakinan baru di belakang yang mengikuti, yang meniru dan mengambilnya, itu silahkan saja, no problem. Sekali lagi, busana ini, fashion ini adalah produk budaya, bukan produk agama. Saya menggunakan selang-seling, pertama subjektif, saya mantan muslimah, otomatis saya punya koleksi banyak. Jadi kalau saya mood, saya pakai sebagai fashion. Toh terlihat bagus, bukan? Indah, bukan? Dan penggunaannya masih di kepala, bukan di pantat. Jadi masih tetap pada tempatnya. Itu dulu subjektif. Dan yang kedua, bagi saya pribadi, mau akidah apapun, sesuatu yang mubazir itu adalah dosa. Jadi ketika saya memiliki ini masih sangat banyak, alangkah baiknya digunakan sebagai fashion atau penampilan. Nah, itu dulu teman-teman ya, secara subjektif. Secara objektif, teman-teman harus belajar sejarah bahwa produk budaya, produk tradisi dalam bentuk pakaian atau busana itu bukan produk agama. Siapapun boleh menggunakan, tidak perlu kenal gender. Kalau dia memang merasa nyaman, silakan gunakan, tidak ada larangan. Pemerintah juga tidak ada larangan yang mengkhususkan bahwa ini milik satu keyakinan, tidak perlu. Tapi kalau mau cari sejarah, Kristen muncul pakai ini duluan. Kristen Arab muncul pakai duluan. Jadi tidak ada istilah yang meniru atau tidak yakin dengan keyakinannya, tidak percaya diri, tidak. Anda salah besar, maka itu Anda akan juga dipermalukan kalau Anda mengklaim ini produk agama. Tetapi kalau di dalam keyakinanmu ini merupakan suatu kewajiban, silahkan bereskan dulu internet ke dalam. Pastikan dulu seluruh wanita-wanita di Indonesia ini menggunakan. Nah, kalau wanita-wanita di Indonesia yang muslimah saja tidak seluruhnya menggunakan, maka jangan paksa bahwa itu sebuah kewajiban. Orang di luar keislaman menganggap itu bukan satu kewajiban. Orang tetap akan menganggap itu hanya sekedar fashion. Faktanya sih ini pakai, si Nana Shihab tidak pakai, si ini pakai, si Nana Shihab tidak pakai, si ini pakai, si Nana Shihab tidak pakai. Kenapa selalu pakai Nana Shihab? Karena dia memang menjadi satu model, bahwa itu bukan menjadi kewajiban. Ya, kenapa? Karena dia memiliki keluarga yang sangat islami, bahkan ayahnya sangat terkenal. Nah, itu ya teman-teman, jangan klaim.
Dan bagi teman-teman Kristen, saya mau mengedukasi jangan alergi dengan fashion ini, dengan penampilan ini. Kenapa? Karena di dalam Alkitab juga dicatat. Tapi kembali lagi, bukan menjadi satu kewajiban, hanya sifatnya tradisi atau budaya bangsa Israel. Kamu merasa ada manfaat buatmu, silahkan kamu pakai. Kalau kamu merasa tidak ada manfaat, tidak usah kamu pakai. Saya disclaimer sekali lagi, saya mantan muslimah, saya mengedukasi supaya teman-teman jangan salah kaprah dan jangan mengklaim. Kecuali kalau kamu pergunakan untuk hal-hal kriminal. Contoh, untuk menipu publik. Kamu menipu publik, pura-pura ortodok lah, pura-pura inilah untuk menjaring massa masuk ke dalam forummu. Itu penipuan publik, itu kriminal. Atau kamu masuk ke kesualayan yang tadinya kurus, tiba-tiba gendut. Nah, itu dipakai untuk kriminal. Atau keluar masuk hotel yang bukan dengan mahramnya. Jangan. Kalau itu kamu lakukan, memang itu kembali ke kamu. Tapi setidaknya, daripada kamu lakukan seperti itu, mending kamu nggak usah pakai sama sekali ya. Nah, itu adalah penggunaan fashion penutup kepala yang tidak pada tempatnya. Teman-teman silahkan nilai sendiri. Jadi jadwal saya hari ini pakai, besok tidak pakai. Jadi kalau saya tidak pakai, jangan tanya. Kalau saya pakai, jangan tanya. Saya sekali lagi harus edukasi dua sisi. Kristen jangan alergi, di luar Kristen jangan klaim. Clear ya teman-teman ya? Ada lagi? Ya, di bawah mulai gasak kusuk nggak karu-karuan. Tenang, tenang, tenang. Jangan jadikan ruangan Lina Wijaya menjadi ladang dosa jariahmu. Jikalau ingin tabayun, tabayun yang santun dan beradab. Jangan seperti Adele. Tabayun katanya, tanya jawab sendiri. Ngomong, motong-motong. Itu nggak ada gunanya ya. Silakan yang jelas aja. Silakan teman-teman, ada lagi? Indonesia lagi darurat jilbab. Enggak juga teman-teman, jangan mengklaim ya. Contoh nih, saudara-saudara kita ASN yang ada di Aceh tuh, Nangro Aceh Darussalam, itu mereka wanitanya memang menggunakan penutup kepala. Apakah mereka keberatan? Tidak. Lalu apakah menjadi persoalan iman atau akidah? Juga tidak. Memang kalau ada satu situasi kondisi peraturan yang menuntut, kita feel free. Itu sebab saya harus mengedukasi supaya teman-teman Kristen jangan alergi. Pakai saja, gunakan saja, terutama jikalau ada satu tuntutan profesi. Contoh tuntutan profesi selain ASN di Nangro Aceh Darussalam. Di kota-kota besar ini sekarang, Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, dan lain-lain, sudah mulai banyak food court, usaha-usaha restoran ternama yang meminta wanitanya menggunakan penutup kepala. Tapi penutup kepala yang rapi, bukan yang stylish ya. Supaya apa? Supaya pada saat mereka menjadi pramusaji itu lebih rapi. Jadi itu tuntutan profesi. Atau para artis, para model ketika mereka harus memperagakan pakaian-pakaian yang seperti ini, ya yang mengarah atau memberikan identitas kepada sebuah agama, sebuah keyakinan, itu tidak masalah. Belum tentu mereka beragama yang sama, tetapi karena tuntutan profesi maka mereka mengerjakannya. Karena itu perlu diedukasi supaya tidak mengklaim yang satu dan yang satu jangan alergi ya. Demikian teman-teman ya. Negara kita menjadi negara kadrun karena jilbab itu. Kenapa? Karena latah suka ikut-ikutan tapi tidak ngerti sejarah. Latah suka ikut-ikutan tapi tidak tahu apa-apa tentang akidah. Perhatikan, tahun 1900-an, ya sebelum tahun 2020, awal 2020 taruhlah 2020 ya. Ya 2020 itu. Ini jilbab ini nggak ada. Dulu kalau saya ke Bali teman-teman, dalam satu ruangan kantor 10 orang perempuan paling yang pakai satu atau bahkan tidak ada. Dulu ya di bawah tahun 2000-an. Ketika 2000 ke atas, 2003, 2004, 2003, 2004, 2005, itu di atas 2005 mulai marak orang menggunakan karena ini menjadi fashion yang meledak waktu itu. Akhirnya menjadi satu komoditi dagang yang menjanjikan teman-teman. Lalu ketika beberapa 2016 ya, 2016 saya ke Bali itu, dalam satu ruangan, kalau ada 10 perempuan itu 5 sudah menggunakan. Bahkan bisa jadi 6, mereka lebih banyak. Apakah lalu mereka menjadi saleh, terlihat saleh betul, tapi apakah mereka benar-benar saleh? Tidak. Kenapa? Karena lebih mengarah kepada fashion. Bukan juga kepada nilai-nilai agamis. Kenapa? Kalau mereka menggunakan nilai-nilai agamis, mereka tidak perlu menonjolkan lekuk tubuh. Sehingga keluar istilah jilbab. Nah, perhatikan teman-teman ya. Jadi di bawah tahun 2000-an itu no problem. Setelah di atas 2000-an itu menjadi booming karena dia fashion, menjadi pilihan fashion. Ya,
menjadi alternatif fashion yang cukup menjanjikan waktu itu dari komoditi dagang. Luar biasa ya. Nah, kalau di bawah tahun 2000-an, kalau melihat ada perempuan yang menggunakan ini, mereka itu lebih santun dan pakaiannya itu tidak pernah menunjukkan lekuk tubuh. Benar-benar mereka menggunakan berdasarkan kaidah-kaidah agamanya. Nah, itu mereka sangat dihormati. Tapi hari ini malah banyak menjadi pelecehan, malah banyak menjadi apa? Salah satu sarana untuk melakukan kriminalitas, yaitu tadi pencurian dan segala macam. Artinya memang teman-teman ya, produk budaya itu dia bergeser. Zaman itu berubah. Manusia yang ada di dalamnya, angkatan tiap angkatan itu pun berubah. Nah, karena itulah sangat-sangat-sangat disayangkan kalau teman-teman itu tidak terbuka terhadap sejarah, tidak terbuka terhadap zaman. Bahwa sekali lagi, busana yang saya pakai ini hanyalah produk budaya, bukan produk agama, sebatas fashion. Bagi teman-teman yang menjalankan agamanya, keyakinannya, itu perhatikan, lakukanlah dengan cara-caramu ke dalam, lebih kepada intern ke dalam. Jadi tidak perlu keluar, karena kalau keluar takutnya nanti malah jadi bumerang buat dirimu sendiri. Hari ini di muka bumi, di seluruh dunia ada lebih 10 keyakinan yang wanitanya menggunakan penutup kepala. Terserahlah itu mau mantila, mau kerudung, mau jilbab, mau telekung, apapun whatever namanya. Yang jelas itu tidak satu keyakinan, tapi lebih banyak. Karena banyak itu maka tidak bisa kamu klaim. Oke, silakan. Jadi teman-teman Islam, sekali lagi saya himbau, jangan jadikan ruangan saya menjadi ladang dosa jariahmu dengan typing-typing mudarat. Buktikan bahwa kalian itu rahmatan lil alamin. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain, bukan yang mudarat. Oke? Kalau kalian merasa ruangan ini tidak nyaman, silakan kalian berpindah ruangan. Bikin ruangan sendiri. Nah, syiar dakwahlah kamu di sana. Ya, daripada kamu belusukan ke ruangan-ruangan Kristen hanya untuk mengacau balau, hanya untuk mengganggu, maka orang akan melihat bahwa ajaran atau adab kalian itu berkaitan dengan junjungan. Nah, itu kalian akan dirugikan loh. Silahkan teman-teman. Jadi jangan terlalu panas gitu ya. Intinya tuh jangan mudarat, itu aja. Orang ruangan saya ruangan yang baik-baik kok. Ya, shalom Mak, shalom Hope, thank you. Sang kulirang setuju, iya setuju. Jadi saya sudah jelaskan ya terkait fashion yang saya gunakan, dan saya itu memang dari awal sejak November 2022 ya. Ya kalau nggak salah di situ jejak digital itu tidak bisa dibuang teman-teman. Di situ bahkan saya memang benar-benar ada 2 akun. Satu akun saya menggunakan, satu akun murni tidak pernah gunakan. Supaya teman-teman itu berimbang. Jadi saya tidak akan mencari-cari cari-cari perhatian publik dengan penampilan, enggak. Toh tadi malam saya nggak pakai, besok pun saya nggak pakai, lusa baru saya pakai lagi teman-teman ya. Nah seperti itu. Thank you teman-teman. Nah cantik itu pun relatif, tergantung dari mana sukanya Anda memandang, karena dia sifatnya relatif. Ada orang seleranya mau nggak pakai, ada orang seleranya mau rambut itu kan mahkota bagi perempuan. Mahkota ngapain disembunyikan? Nah, perlihatkanlah kepada dunia betapa indahnya mahkotamu. Karena itulah banyak artis-artis iklan sampo ya. Sagittarius semangat ya. Kakal saya hati yang harus cantik. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Ya silakan teman-teman yang mau ngobrol lagi, yang mau tabayun lagi silakan, yang mau tanya juga nggak apa-apa. Saya nggak baca lagi tulisan-tulisan di atas, malah saya ngurai-ngurainya lagi ya. Yesus bukan Allah Bapa. Ya, Yesus bukan Allah Bapa. Yesus adalah Allah, tapi dia bukan Allah Bapa. Ya, teman-teman silakan teman-teman. Ada lagi? Jadi orang-orang yang kayak si Kang Dito atau apa itu, dia menunjukkan adabnya bahwa di sana itu sebenarnya mereka tidak memiliki keyakinan dan kebenaran, sehingga harus belusukan masuk ke ruang-ruang Kristen, typing negatif. Tapi nggak apa-apa, it's okay lah, no problem. Saya sudah pernah di sana kok, jadi ngerti saya situasi kondisi psikis kalian, karena keraguan-raguan itulah, karena hidup tidak ada kepastian. Jadi melihat ada orang yang pasti kalian bingung sendiri, tapi tidak tahu harus caranya bagaimana, sehingga yang ada muncul adalah iri dengki. Nah, gitu teman-teman ya. Terbukti orang saya pernah di sana kok. Cukupkah berbuat baik?
Ya, ketika masih kecil kita sering mendengar orang tua berkata, anak-anak, jika kalian melakukan perbuatan baik, kalian akan mendapat hadiah. Tuh, perhatikan dari kecil kita dulu di-treat seperti itu ya. Bikin baik ya, bikin baik, apalagi waktu dulu akidah lama. Bikin baik ya, apalagi selama bulan Ramadan. Wah, upahnya banyak segala macam ya. Jadi segala sesuatu perbuatan baik dikerjakan karena apa? Karena mengejar upah, bukan karena kesadaran. Nah, kita perhatikan akan kemana ini. Ya, contoh pada akhir pekan, akhir minggu, akhir bulan, akhir tahun, itu kita akan dengan penuh hitung. Misalnya, ada dulu istilahnya kaleidoskop. Jadi sepanjang tahun akan direkap ya. Diperhatikan. Oh, busana terbaik. Nah, jadi yang berlomba-lomba pakai busana itu mati-matian jor-joran. Nanti di akhir tahun ada penilaian tuh. Kaleidoskop, busana terbaik. Pokoknya semuanya serba ter. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Maka itu membuat kita tanpa kita sadari, kita itu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Saya sebaik apa, dia sebaik apa. Oh, saya harus jadi lebih baik dia. Nah, itu membuat kita akhirnya bersaing. Ya, perhatikan apakah perbuatan baik itu cukup untuk membawa kita masuk dalam kerajaan surga? Kita perhatikan. Lalu kita mulai bangga, lalu kita mulai saling memuji, atau mulai haus akan pujian bagi diri sendiri. Perhatikan, ini adalah perkara-perkara duniawi yang ditawarkan oleh dunia. Bahkan dari kecil tuh kita sudah dididik bahwa sangat menyenangkan kalau mendapatkan pujian atau hadiah. Pujian itu juga merupakan hadiah teman-teman ya. Hadiah yang tidak berwujud. Aduh, kamu pintar sekali, kamu cantik sekali, kamu rapi sekali, kamu rajin sekali. Nah, itu pujian-pujian seperti itu. Kita sudah terbiasa dari kecil untuk menerimanya, untuk mengejarnya, untuk mengupayakannya, karena itu sangat nyaman, ya, sangat nyaman, sangat menyenangkan. Kemudian ketika kita mulai dewasa, kita sudah mulai mendengar, itu zaman anak-anak. Ketika kita mulai dewasa, kita sudah mulai mendengar banyak perkataan orang-orang bahwa semua agama itu baik. Perhatikan, ya, iya, semua agama itu baik. Mengajarkan kebaikan, tolonglah sesama, hormati bapak ibumu, jangan cubit teman, jangan rampas barang orang, jangan ini, jangan itu. Baik toh? Ya dong, pasti baik. Dan melarang kejahatan, jangan pukul, jangan curi, jangan ini, jangan itu. Jadi semua agama itu baik, setuju? Setuju dong. Bahkan ateis yang tidak beragama pun mereka juga sangat menganjurkan perbuatan baik dan tidak menyetujui perbuatan jahat, ya. Bahkan kita mulai diarahkan kepada satu usaha yang mendapatkan upah. Berbuat baik nanti dapat upah. Upahnya apa? Pahala itu apa sih? Pahala itu semacam penghargaan atau reward yang berasal dari Allah. Nah, jadi akhirnya orang berbuat baik itu bukan karena menghormati Allah lagi, tapi karena mengejar upah. Ya, karena lebih kepada mengejar upah. Kalau perbuatan baik dapat upah, dapat pahala. Kalau perbuatan jahat nanti dapat balasan. Jadi mengerjakannya itu sekarang bukan lagi sebagai satu kehendak diri bahwa ada pihak yang harus mendapat kehormatan dengan perbuatan-perbuatan baik. Tapi lebih kepada kita mengejar upah, mengejar pahala, dan ketakutan dengan ancaman balasan jikalau melakukan hal-hal yang tidak benar. Jadi dengan demikian kita melihat manusia pada umumnya berkesimpulan bahwa orang yang berbuat baik adalah orang baik. Tidak peduli apakah engkau Kristen atau bukan. Dia general jadinya. Kenapa? Karena semua agama mengajarkan yang baik. Nah, itu teman-teman ya. Ini di bawah pada ribut gara-gara si Somad karena dia bisnis jualan hijab. Udah lewat masalah hijab teman-teman. Hijab itu jangankan muslim, yang Kristen juga dulu banyak jualan. Karena memang waktu di zaman baru-baru booming, itu benar-benar menghasilkan rupiah, meraup keuntungan yang tidak ternilai. Banyak banget, tidak terhingga teman-teman, banyak banget. Dari gubuk bisa jadi punya rumah gedong, punya mobil mahal, itu semua jualan hijab. Karena ada beberapa teman saya juga melakukan itu. Jadi dia benar-benar pedagang kecil, karena waktu itu hijab itu lagi keras-keras lakunya, dia benar-benar sukses. Nah, puji Tuhan ya, nasib orang gak ada yang tahu, tapi nasib itu pun tetap harus ada momen-momennya. Silakan teman-teman. Muslim bertanya-tanya, apa sih Sabteno? Nah, Mak Lina bagi dong es batu, soalnya kepanas. Makanya itu orang itu hatinya mesti lapang,
Saya dulu waktu akidah lama juga begitu, makanya saya paham bagaimana kondisi psikis mereka. Orang yang sudah ngerti kebenaran, sudah beres dengan kebenaran, dan mendapatkan jaminan keselamatan, tidak bakal kepanasan lagi. Amin. Jika mereka masih mengawang-awang, masih mencari, minta ditunjukin jalan yang lurus, siratul mustaqim, makanya mereka tuh kalau dengar itu antara dua psikis ya. Secara psikis mereka mengakui, tapi secara kesadaran mereka tidak semudah itu. Makanya mereka akhirnya yang muncul apa? Dengan cara-cara negatif, dengan cara-cara mudarat. Itulah bentuk sebenarnya mereka itu dalam keraguan-raguan, dalam ketidakpastian akan keselamatannya. Nah, kalau saya dalam keadaan apapun, saya dengan tegas berkata bahwa saya pasti masuk surga, saya pasti selamat. Kenapa? Karena Allah saya adalah Allah yang benar, Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar, sudah menunjukkan kasih karunia-Nya, anugerahnya, hidup kekal itu tidak bisa tidak hanya ada di dalam Dia. Teman-teman ya, jadi tidak ada keraguan lagi, tidak ada kebingungan lagi. Karena tidak ada keraguan, karena tidak ada kebingungan, itulah typing negatif itu tidak akan dibalas. Tidak akan dibalas, dicuekin aja sama Mak Lina mah itu. Nggak ada nilainya itu soalnya. Itu hanya ungkapan orang yang ragu, yang tidak jelas nanti setelah mati mau kemana. Maka itu teman-teman, jikalau hari ini kamu mendengar bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, bertobatlah, mengapa harus binasa? Satu-satunya yang berani berkata dengan tegas, jelas dan keras itu hanya Yesus Kristus. Baik dia sebagai manusia, baik dia sebagai nabi, baik dia sebagai utusan, baik dia sebagai guru, baik dia sebagai siapapun. Ketika dia di muka bumi, dia dengan tegas, jelas, dengan berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, perhatikan, kata kuncinya adalah tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Datang kepada Bapa dalam hal ini yaitu masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada. Tidak ada tokoh agama lain yang berani berkata. Enggak ada. Bahkan di dalam kitab-kitab suci lain berkata, Allah berkata, ya, Allah bersabda. Tapi Yesus Kristus dengan tegas dia berkata, aku berkata. Satu-satunya yang dengan berani, dengan kekuasaannya, karena dia sejati adalah Allah dan Tuhan itu sendiri. Dia dengan tegas berkata, aku berkata sesungguhnya. Nah, itu banyak kata-kata gitu teman-teman di dalam Alkitab ya. Sama seperti ketika Thomas meragu-ragukan dan bertanya, ya guru, ya Tuhanku. Benar katamu itu, akulah guru, akulah Tuhan. Jadi teman-teman, kalau hari ini kalian mendengar bahwa memang tidak ada lagi, keselamatan itu tidak pernah bisa diupayakan dari dunia, dari bumi yang sudah terkutuk. Saya ulangi, keselamatan hidup kekal atau mencapai surga tidak pernah bisa diupayakan dari bumi yang terkutuk. Hanya bisa diupayakan, hanya bisa didapat dari sang pemilik surga itu ketika dia turun ke dunia, membawakan pendamaian, menawarkan, bahkan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi bukan hanya jalan, tapi ada banyak kebenaran di dalam Kristus. Dan dia satu-satunya yang sanggup memberi kehidupan yang kekal. Sehingga jikalau kita percaya kepadanya, masuk ke dalam jalan yang benar ini, masuk ke dalam terang Kristus ini, masuk dalam kebenaran Kristus ini, kita memiliki hidup yang kekal. Kita bisa datang kepada Bapa, sumber segala kuasa, pemilik surga. Kita bisa sampai ke sana teman-teman ya. Karena itu jangan bermain-main dengan istilah jalan. Banyak orang itu jalannya menuju surga, namun ujungnya adalah maut. Demikian teman-teman. Sekali lagi, hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, hanya ada dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Haleluya. Jadi nggak ada jalan lain deh, nggak usah. Saya pernah ada di jalan yang lama. Tiap hari kerja saya hanya minta ditunjukkan jalan yang lurus dan benar. Tapi nggak pernah nemu dan nggak tahu sampai kapan itu berakhir. Tetapi ketika saya bertemu dengan Yesus Kristus, dengan tegas dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Clear, selesai sampai di situ teman-teman. Apa yang susah-susah kalian cari jalan? Tolong jalannya sudah dikasih tahu kok. Ya, silakan teman-teman, jangan ribut-ribut aja, jangan gaduh-gaduh aja.
Yesus Kristus itu diutus datang dari surga. Dia diutus datang dari surga. Nah, manusia-manusia berdosa ini yang mengaku-ngaku nabi, nabi palsu kayak nabi beneran kayak itu setelah jadi manusia ya penuh dosa diutus. Kalau yang atas itu Allah diutus jadi manusia. Kalau ini jadi manusia dulu baru diutus. Tangkap kata-kata saya. Yang di atas turun dari surga itu diutus ya. Diutus dulu baru dia turun ke dunia menjadi manusia. Lah manusia-manusia yang di bumi ini jadi manusia yang berdosa dulu baru diutus. Jadi itu satu pembeda yang luar biasa. Yesus Kristus satu-satunya yang diutus dari surga menjadi manusia. Sedangkan semua nabi, bahkan nabi palsu yang mati, yang membusuk di dalam tanah, ya, itu dia dari dunia terkutuk, ya. Jadi manusia dulu baru diutus. Yesus Kristus diutus dulu, baru jadi manusia di muka bumi. Manusia di muka bumi ini jadi manusia dulu, baru diutus. Satu perbedaan yang luar biasa. Karena itu kenabian Yesus Kristus atau status utusannya Yesus Kristus itu berbeda dengan utusan-utusan yang berasal dari dunia penuh dosa ini. Yesus Kristus sebagai utusan, dia utusan yang spesial, yang khusus, jauh berbeda dengan semua nabi-nabi yang pernah mengaku dirinya bahkan diutus. Nah, luar biasa teman-teman ya. Jadi kalau kita mengaku-ngaku bisa, tapi kalau turun dari surga enggak bisa dibawa, enggak bisa ditolak lagi. Oh ya benar, dia utusan dari mana? Dia diutus dulu dari surga, baru jadi manusia. Lah kalau nabi-nabi ini jadi manusia dulu, baru diutus. Nah, demikian teman-teman. Semudah itu sebenarnya. Jadi jangan terlalu susah. Ya silahkan teman-teman yang rasanya bingung, ragu dengan keselamatannya, lebih baik kamu tabayun bertanya daripada kamu mudarat typing nggak jelas. Lagian saya nggak lama teman-teman, cuman sampai jam 16.30 kok. Nggak lama waktu saya ini. Ya, silakan bagi teman-teman yang tidak mengerti, tidak mengenal siapakah Yesus Kristus, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Ya, Yohanes 3 ayat 16 itu ngomongnya jelas kok. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, pertanyaannya kamu bagian dari dunia ini atau bukan? Ya, kalau kamu bagian dari dunia ini, maka firman Tuhan itu pun berlaku bagi kamu dan keluarga besarmu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan putranya yang tunggal. Perhatikan, putranya itu tunggal. Tidak akan ada muncul di abad 1 Masehi, lalu nanti muncul lagi di 7 Masehi, itu gedabrus. Itu Allah yang sesat, Allah yang tidak benar. Tetapi Allah yang sejati dalam firman-Nya, dalam perkataannya, tidak pernah pelintat-pelintut, tidak pernah berubah. Ketika dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Tidak mungkin dia lalu, oh iya ya lupa ya kemarin aku ngomong tunggal, tapi kok di 7 Masehi muncul lagi, kok di 8 Masehi muncul lagi, kok 9 Masehi muncul lagi, itu Allah gedabrus. Tetapi Allah yang benar, yang kekal, yang hidup, yang tidak berubah dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya, ketika dia mengatakan putranya yang tunggal, maka Yesus Kristus the one and only. Tidak di cloning, tidak kembar siam, tidak ada di zaman yang manapun, selain ada di mana dia benar-benar sudah pernah dilahirkan di muka bumi ini. Perhatikan teman-teman, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yohanes 3 ayat 16 ini sebenarnya adalah ayat yang sangat-sangat sakti bagi seluruh umat manusia di muka bumi, terutama setiap mereka yang berada di luar kekristenan. Ya dong. Yohanes 3 ayat 16 ini menjadi satu penghiburan, menjadi satu magnet, menjadi satu kekuatan bagi orang-orang di luar kekristenan. Sebab kalimatnya begitu jelas, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya teman-teman. Jadi Yohanes 3 ayat 16 inilah juga yang mendorong saya keluar dari Islam, masuk dalam terang Kristus. Kenapa? Di situ dijanjikan hidup yang kekal. Percaya kepada putra yang tunggal, bukan putra yang banyak-banyak, yang aneh-aneh, bukan. Dan itu adalah bentuk kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini. Amin. Itu tidak mengasihi. Allah-Allah yang lain itu bahkan sengaja menciptakan neraka untuk memasukkan manusia ke sana. Allah-Allah yang lain bahkan sengaja memohon-mohon, mengemis-ngemis supaya dihormati. Dengan cara apa? Dengan cara dia menggoda, dengan cara dia mengirimkan iblis untuk manusia.
Tetapi Allah yang saya kenal, Allah di dalam Kristus itu sungguh penuh kasih. Dia begitu penuh kasih, dia begitu penuh keadilan, dan tidak pelintat-pelintut. Ketika dia mengatakan, "Hei, satu Hawa untuk satu Adam," maka sampai kapanpun pernikahan di dalam kekristenan dikatakan dengan tegas, hanya maut yang bisa memisahkan. Amin. Bukan lain-lain, bukan takdir, bukan nasib, bukan hansip, dan sebagainya. Puji Tuhan, teman-teman. Seperti itulah ya, buat teman-teman yang saat ini berada di luar Kristus, bertobatlah. Mengapa harus binasa? Dua firman Allah tadi sudah cukup menjadi satu ya keyakinan, kekuatan, pegangan bagi kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yohanes 14 ayat 6 jelas mengatakan, Yesus sendiri dengan tegas berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Sekali lagi, Tuhan, haleluya, jikalau kamu mendengarkan kabar baik keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, jangan keraskan hatimu, bertobatlah. Mengapa harus binasa? Amin. Ya, jangan gaduh-gaduh sendiri di bawah. Jangan terlalu gaduh. Saya tahu tapi tak pakai model hijab sama. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana tak pakai hijab sama? Pagi-pagi orang Islam, kalian ngomong apa? Ngomong apa toh? Ngomong apa toh jadi orang? Ya wes, tak terima ke tamunya siji. Loh. Lagi di pinggir jalan tah? Tidak. Kos. Jadi gimana bro? Sampai sore. Kosnya aku dekat jalan. So how? Lantas bagaimana? Ya, oke ya teman-teman ya. Nah, 15.23 15.20 deng waktu Indonesia bagian barat. Terdengar sudah salat asar. Nah, sebaik-baiknya salat adalah yang tidak ditunda. Itu dulu kalau suami saya azin tuh, ayo. Gegas gitu. Ah, ya. Tuh, jangan ditunda, jangan dijama. Nanti aja ya jangan teman-teman, ayo bersegera, tinggalkan saja dulu ruangan saya supaya kalian bisa husuk ya, jangan teremak-emak, jangan terlina-lina. Monggo silakan. Printer maksudnya gimana? Printer banget. Nah, tuh azan dulu deh, kasihan saya biar nggak berisik. Nah, ngomong semua nanti berisik. Yesus utusan seperti nabi-nabi terdahulu. Yesus utusan datang dari surga. Nabi-nabi terdahulu datang dari dunia, bahkan ada yang datang dari gua Hira. Jadi jelas beda ya. Yang ini turun, diutus dulu dari surga, baru dia menjadi manusia. Karena Yesus Kristus adalah firman Allah yang nuzul ke dunia menjadi daging atau menjadi manusia. Tetapi nabi-nabi di muka bumi ini, apalagi yang muncul dari gua Hira, itu jadi manusia dulu, baru diutus. Jadi berbeda. Sama-sama utusan, tapi yang satu sekedar utusan, yang satu memang dari surga. Sang pemilik surga, anak Allah. Yesus kan manusia. Allah itu kalau mau nuzul ke dunia bagusnya jadi apa saya tanya? Bagusnya jadi batu. Padahal batu bisa dikencingin. Jadi pohon. Pohon bisa ditebang. Jadi buku, jadi kitab, gedebuk gitu jatuh dari langit. Padahal kitab bisa dicoret-coret, bisa digunting-gunting. Nah, jadi kalau Allah kira-kira ingin nuzul ke dunia menjadi apa? Bagus jadi benda mati atau benda hidup? Kalau jadi benda hidup, dia jadi apa? Jadi tanaman, buat dipetik-petik bunganya, atau jadi binatang, biar dibelai-belai. Tentu tidak. Allah yang maha mulia, kalau dia memilih nuzul ke dunia, tentu dia akan menjadi manusia. Logika yang paling sederhana.
Allah kok jadi manusia, Allah kok jadi Tuhan. Nah, ketika kamu mengatakan Allah kok, itu berarti Allahmu itu kerdil, Allahmu itu kecil-kecil banget. Allahmu hanya muat sesuai logikamu. Jadi kalau Allah itu di luar logikamu, maka kamu anggap itu bukan Allah. Padahal sejatinya Allah yang benar itu melampaui, melebihi logika, nalar, ataupun daya berpikir manusia. Sejatinya apa yang kita miliki ini, pikiran kita ini terbatas, sederhana, dan penuh dosa ini pun juga adalah milik kepunyaannya, ciptaannya. Jadi teman-teman tuh jangan terlalu bahlul mengatakan Allah kok begini, Allah kok begitu. Namanya juga Allah unlimited, tidak bisa dibatasi. Kekuasaannya tidak terbatas, teman-teman. Nah, itu hanya Allah ciptaanmu yang sesuai dengan seleramu saja. Lahir dulu baru dia diutus dulu, datang dari surga ya, melalui Roh Kudus. Maka perawan Bunda Maria itu mengandung bayi kudus. Jangan salah kamu. Jadi dia diutus dulu dari surga, baru dia menjadi manusia melalui kelahiran dalam perawan Maria. Itu beda. Tetapi kalau nabi-nabi di muka bumi ini, termasuk yang saya bilang tadi keluar dari Gua Hira, itu jadi manusia dulu, tua bangka dulu, baru diutus menjadi nabi. Jadi berbeda. Yesus Kristus belum kejadiannya pun dia sudah utusan Allah langsung dari surga, nuzul ke dunia menjadi manusia. Jadi sejak di dalam rahim pun dia sudah dipuji, disembah, dan dimuliakan. Sampai kenaikannya kembali ke surga pun dia dipuji, disembah, dimuliakan. Sampai detik hari ini pun dia dengan satu janji akan datang untuk yang kedua kali, dia tetap dipuji, disembah, dan dimuliakan. Berbeda dengan nabi-nabi yang datang dari muka bumi, apalagi yang datang dari Gua Hira. Mereka tidak kemana-mana. Setelah mati tenggelam di dalam bumi, tidak kemana-mana. Tetapi Yesus Kristus mati, masuk dalam gua, lubang kubur, 3 hari dia bangkit keluar ya, bersama-sama dengan manusia selama 40 hari. Kemudian dia naik ke surga, ke tempat di mana dia berasal ketika dia diutus. Nah, jadi utusannya ini beda, teman-teman. Beda kelas, beda level. Diutus dulu, turun ke dunia menjadi manusia. Manusia-manusia di muka bumi, nabi-nabi di muka bumi, jadi manusia dulu, tua bangka dulu, umur 30, 40, baru iye jadi nabi diutus. Itu pun entah siapa yang ngutus, nggak jelas ya. Yohanes 3 ayat 13 apaan? Suka ketik-ketik tapi nggak tahu maksudnya apa, yang mau ditanya apa. Suka latah. 1, latah nanya ikut-ikutan. 2, pertanyaan titipan. 3, pertanyaan hafalan. Nanti kalau ketemu Mak Lina, nanti kalau mau ngedabrus di ruangan Mak Lina, nanti kalau mau bermudarat di ruangan Lina, tulis ya Yohanes 3 ayat 17, Galatia sekian, Matius 7, 21, 23. Dah sampai hafal luar kepala dah. Pening pala kan? Apakah Yesus ikut menciptakan alam semesta? Of course, Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 mengatakan ada Allah, ada firman Allah, dan ada roh Allah ya. Dalam pengerjaan seluruh alam semesta, sejak kekekalan sampai kekekalan, firman Allah yang nuzul ke dunia sebelum dia inkarnasi, dia tetap bersama-sama. Kenapa? Karena Allah itu tidak pernah berpisah, selalu bersama-sama, teman-teman ya. Hakikatnya hanya satu, yaitu Allah. Tetapi dia memiliki peranan yang jelas. Lah pakai hijab, udah jadwalnya Hanifah. Besok nggak pakai, kemarin nggak pakai. Ini kayaknya teman-teman Islam di bawah pada nggak mau sholat apa? Saya ingatin ya, walaupun saya bukan Islam lagi, sebaik-baiknya sholat adalah yang tidak ditunda. Jadi kalau kamu sudah dengar azan, bersegera ambil wudhu ya. Saya sudah ingatin loh. Saya ini baik loh, ingatin kamu loh. Puji Tuhan ya. Pertanyaan kopas ya, begitulah. Umat hafalan, ya begitulah. Semoga dapat hidayah. Saya sudah dapat hidayah paripurna, yaitu kemerdekaan sebagai wanita, sebagai manusia di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Hidayah saya tuh yang dulu-dulu mah itu mah tingkat cemen, tingkat manusia. Sekarang hidayah saya mah tingkat dewa, yaitu apa? Yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Hidayah-hidayah yang lain mah lewat. Ya silakan teman-teman. Sholat di sana, sholat daripada mudarat sini.
Berarti mereka ingin tahu mak aslinya. Wow, kenapa kitab suci bisa direvisi? Kitab suci direvisi dalam bentuk terjemahan. Al-Quran sendiri direvisi tahun 1924 di Kairo. Tahu kamu itu, makanya belajar sejarah. Jangan ngomong-ngangak, ikut majelis taklim, gak ngerti apa-apa. Yang penting apa yang dikatakan ABCD sampai ke rumah ABCD. Turun lagi ke 7 turunan ABCD. Nggak tahu apa-apa. Kasihan ya. Nah, jadi terjemahan itu teman-teman di berbagai negara boleh. Dalam Alkitab itu boleh. Yang penting bahasa aslinya, pesan aslinya tidak pernah diganggu-gugat. Boro-boro dirubah, diganggu-gugat aja enggak. Beda dengan yang saya aku. Satu-satunya di seluruh muka bumi sama. Tapi tahun 1924 di Kairo itu direvisi. Satu bawa dari sana, satu bawa dari sini, dicocokin kok nggak ada yang cocok. Oh ya udah kita rapat, kita konsili ya, kita pilih yang ini menguntungkan pakai masuk, yang ini menguntungkan pakai masuk. Itu terjadi di Kairo tahun 1924. Baca sejarahmu, oke? Ya, jadi benar kalau punya kuota tuh jangan cuma nonton BF, belajar sejarah. Kemarin Arab merevisi Quran, mereka nggak tahu. Baru kemarin itu, betul Sangkurilang. Tapi nanti kalau kita angkat beritanya, itu hoax, itu fake. Memang ya, menyakitkan kebenaran itu. Dan terkadang memalukan. Aduh. Ya, ini udah pada sholat atau belum? Sholat dulu, Gih. Jangan sibuk-sibuk di ruangan Mak Lina Wijaya. Sholat kagak. Nanti sudah dapat jawaban, hatinya nggak terima, sholatnya jadi nggak kusuk, kasihan, terlina-lina, teremak-emak. Saya kalau ngeladi penasaran dia mah, ya penasaran lah, uang mereka nggak memiliki kejelasan akan keselamatan, makanya penasaran. Sama kayak saya dulu juga penasaran karena saya tidak mendapatkan jaminan keselamatan. Semuanya serba walah-walam, semuanya serba mengejar ridho Allah, tapi bersyarat. Saya kasih tahu teman-teman ya, keselamatan atau surga itu di dalam kekristenan 100% anugerah, namanya sola gratia. Satu-satunya karena anugerah. Yang namanya anugerah diberikan secara cuma-cuma tanpa syarat. Perhatikan, ini jauh berbeda di tempat sana. Di tempat sana itu katanya ridho, rahmat, tetapi bersyarat. Supaya mendapatkan ridho, supaya mendapatkan rahmat harus bagaimana? Harus A, B, C, D, E, F, sampai Z. Jadi ada syarat prasyarat. Namanya tuh syarat dan ketentuan berlaku SKB. Tetapi di dalam kekristenan, anugerah atau keselamatan atau hidup kekal atau surga itu murni 100% anugerah, diberikan secara cuma-cuma tanpa syarat. Itu tadi Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selesai sampai di situ, tidak ditambah-tambahi harus begini, harus begitu, harus begini, tidak perlu. Tidak ada di situ, carilah anugerah Allah, kejarlah rahmat Allah, tidak ada. Keselamatan murni diberikan secara gratis, secara cuma-cuma. Karena memang Allah itu mengasihi dunia. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi kasih Allah itu begitu besar teman-teman. Tidak bisa diukur tebal, tipis, tinggi, rendah, lebar, luas. Tidak bisa. Puji Tuhan ya, saya memiliki Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang sejak kekekalan sampai kekekalan tidak pernah berubah. Ketika dia mengatakan, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ketika firman-Nya itu nuzul ke dunia menjadi manusia, maka semuanya semakin terang benderang. Ya, semakin terang benderang. Tidak perlu lagi saya meraba-raba di dalam doa saya. Tidak perlu lagi saya memohon-mohon dalam sholawat saya. Tidak perlu lagi saya menebak-nebak. Saya masuk dalam sepertiga itu atau enggak? Saya masuk dalam sepertiga itu atau enggak? Tidak perlu lagi. Puji Tuhan ya teman-teman.
Ya, silakan teman-teman. Tenang, tenang, tenang. Jangan terlalu gaduh. Tanya sama tanah aja supaya kamu juga selamat. Karena Yohanes 3 ayat 16 itu bagi kamu juga, bagi seluruh umat manusia di muka bumi dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Nah, dan itu adalah anugerah cuma-cuma. Nggak pakai syarat, teman-teman. Syaratnya cuma satu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada putranya yang tunggal ini, the one and only, yaitu Yesus Kristus, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, supaya setiap orang. Kalau setiap orang itu berarti individual demi individual. Nggak ada surga istri itu bergantung suami, itu nggak ada nehi-nehi, aca-aca. Itu pembodohan sepanjang zaman. Surga atau hidup kekal itu bukan otoritas manusia, itu otoritas Allah sang pemilik surga. Itu otoritas Yesus Kristus sang penguasa surga. Dia adalah Allah, Yesus Kristus adalah Allah, dia adalah Tuhan. Ya, otoritas surga hanya ada pada dia. Kepada siapa dia memberikannya? Kepada dunia. Lalu apakah kamu bagian dari dunia ini? Kalau kamu bagian dari dunia ini, bagaimana responmu? Apakah kamu terima undangan masuk ke dalam surga? Apakah kamu mau berjalan bersama dia, berjalan masuk ke dalam surga? Atau mereject atau menolak? Nah, keputusan ada di dalam tanganmu. Tetapi jikalau hari ini kamu benar-benar mendengar bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang bisa mencapai surga jikalau tidak melalui dia, maka rendahkan hatimu, buka pikiranmu, bertobatlah mengapa harus binasa. Amin. Silakan teman-teman yang sudah mulai gaduh-gaduh nggak karu-karuan. Tenang, tenang, tenang. Apapun yang kalian tulis, mau itu kamu bidat, wanes penyesat, ataupun kamu yang di luar kekristenan, tidak akan merubah, mempengaruhi, atau mengkondisikan reaksi atau respon saya. Orang yang sudah beres dengan kebenarannya, sudah tuntas dengan imannya, tidak geming lagi hal-hal sepele itu, teman-teman. Santai aja. Oke. makin bergelora. Oke, sekali lagi ya, Allah yang benar, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Jikalau dia betul-betul pemilik surga, maka dia memiliki otoritas untuk memberikan surga kepada siapapun. Dalam hal ini adalah manusia. Jadi bukan batu yang masuk surga, bukan kitab yang masuk surga, bukan anjing yang masuk surga, bukan sendal. Ada yang bilang sendal dan anjing sudah disebut. Luar biasa. Di sini anjing dan sendal nggak boleh masuk masjid, di sana malah sudah masuk surga. Sekali lagi, luar biasa. Aduh. Ya, teman-teman yang nggak mengerti tentang kata-kata ehad, esa, silahkan naik bertanya dengan santun ya. Jangan suka gedabrus nggak ngerti bahasa ya. Pelajari dulu bahasa, makna kata, etimologi, semuanya itu dipahami dulu, definisi-definisi. Dulu zaman dulu orang itu punya kamus. Ini saya ada nggak kamus saya di meja nih? Oh, nggak ada di kamar sana ya, di lemari sana ya. Zaman dulu kita nggak ada internet, teman-teman ya. Internet tuh dulu barang langka, handphone barang langka, komputer barang langka, itu tahun 80 90. Jadi kalau mau tahu bahasa-bahasa itu pakai kamus segede-gede gaban, setebal-tebal gaban. Nah, urut dari A. Apalagi dulu kamus masih ejaan zaman dulu, ejaan belum yang disempurnakan. Lu kalau mau cari huruf C, lu mesti ke T, huruf T, TJ itu C di situ tuh, ya. Luar biasa bukan? Si Ihsan keluar lagi botolnya, gedabrusnya. Untuk apa meniru? Apa yang harus ditiru? Islam itu muncul abad keberapa? 7 Masehi. Kekristenan itu berapa, saudaraku? Belajar sejarah supaya jangan terlalu bahlul. Antum jangan terlalu bahlul. Kekristenan itu muncul kapan, saudaraku? Itu 1 Masehi. Ya, tradisi-tradisi Israel sudah menggunakan hijab, menggunakan jilbab, menggunakan telekung, penutup kepala, apapun namanya, terserah kamu. Itu sudah duluan digunakan oleh wanita-wanita Israel. Lalu ketika Paulus dalam Galatia membawa pengajarannya ke tanah Arab, itu sudah banyak wanita-wanita Kristen Arab yang menggunakan penutup kepala. Perhatikan, harusnya kamu sadar dan insaf, jangan terlalu bahlul antum ya. Artinya, barang siapa yang meniru sebuah kaum, dia adalah bagian dari kaum tersebut. Yang muncul belakangan itu pasti follower, yang muncul di depan itu pasti trendsetter. Ulang-ulang menceritakan masih aja bahlul, luar biasa. Kak mau nanya kalau Kak di Imamat 26 ayat 1. Itu aja, nanya aja. Mau tanya dong Kak.
Siapa yang mengejek? Saya tidak pernah mengejek, apalagi saya mantan Islam, ngapain diejek-ejek? Panas, bos. Minum. Puji Tuhan. Ya, oke ya. Jadi teman-teman yang memang masih dalam kegelapan, mulai sekarang berdoa sungguh-sungguh. Kamu nanti malam itu benar-benar mandi wajib, buang hadas besar, hadas kecil, ya, oke? Sudah selesai, ambil wudhu. Saya ajarin karena saya dulu begitu. Sudah itu, walaupun gak ngapa-ngapain, saya tetap mandi wajib, buang hadas besar, hadas kecil yang saya sadari atau tidak saya sadari. Clear? Saya mulai tahajud. Tahajud, minta petunjuk. Sesudah dapat petunjuk, ada dua pilihan, bersegera istiqoroh. Setelah istiqoroh, ambil keputusan, buktikan dalam bentuk keberanian, ambil keputusan, lapor, ngomong kepada manusia. Sudah itu minta pimpinan Tuhan. Nah, sederhana bukan? Berdoa sungguh-sungguh. Ya Allahku, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku. Jikalau engkau betul-betul ada, tunjukkanlah kepadaku. Jadi kita jangan cari lagi Allah-Allah yang berdasarkan pikiran halusinasi, fantasi, imajinasi manusia. Jangan lagi cari sungguh-sungguh Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang bisa menunjukkan dirinya. Ini loh aku Allah. Nah, bukan ini loh aku batu, ini loh aku sendal, ini loh aku kayu. Enggak, cari Allah yang benar-benar bisa menunjukkan dirinya seperti apa. Lalu kuasanya bagaimana. Nah, Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan Allah yang tidak dibatasi oleh manusia sekalipun. Allah itu bisa kita kenal jikalau dia ingin dirinya dikenal. Jadi jangan mengaku manusia paling sok iye, bisa mengenal Allah, bisa mencari Allah, bisa mendatangkan Allah, bisa menghadirkan Allah. Tidak bisa. Allah hanya bisa dikenal kalau dia mengizinkan dirinya untuk dikenal. Amin. Jangan jadi badu. Ribut aja. Minum. Kalau kepanasan, minum. Thank you Daniel Subijaya. Berkatilah room ini ya Tuhan. Amin. Maka adab-adab uclim mulai kelihatan. Hujat, hina. Itu tabiat teman-teman. Saya nggak heran. Andai saya masih hidup dalam kegelapan, saya akan memiliki tabiat yang sama. Karena itu ketika saya sudah ada di dalam Kristus, saya sudah ada di dalam terang Kristus, tabiat-tabiat itu sudah ditinggalkan oleh saya, suami saya, dan anak-anak saya. Karena kami pernah menjadi keluarga seperti itu. Nggak heran. Puji Tuhan ya. Haleluya. Ya, dari buahnya kita akan mengenal, betul. Ketika mereka typing mudarat, kita tahu bahwa itulah hati yang dipenuhi pengajaran kebencian, dipenuhi pengajaran yang tidak baik, itu akan berbuah lewat tulisan, lewat verbal. Nah, itu kita tinggal lihat saja. Mak Lina bikin aku kepanasan, Gusti. Minum. Makanya teman-teman cari Allah itu yang benar, sembah Allah itu yang benar. Jadi hidupnya adem, ayem, tentrem, bukan gedabrus. Oke? Ya? Dulu. Besar setiamu, setiap pagi nampak sekali. Alangkah girang dan bahagia ku bersandar pada yang kekal, karunia besar diberi olehnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandarhu tentu kuat teguh. Sandar ku
bersandar pada yang kekal. Jalan musafir indah dan permai, ku bersandar pada yang kekal. Jalanku cerah, hilang yang getir, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandarku tentu kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Hilanglah cemas, hilang takutku, ku bersandar pada yang kekal. Hatiku aman, Tuhan panduku, sandar pada lengan yang kekal. Yes, sandar, sandar, sandarku tentu kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Amin. Jadi jangan bersandar pada pemikiranmu sendiri, jangan bersandar pada perbuatan baikmu, jangan bersandar pada sedekahmu, jangan bersandar pada ritual-ritual agamamu, jangan bersandar pada amal pahalamu. Bersandarlah pada Kristus, sang sumber hidup, segala hidup. Amin. Pada lengan yang kekal. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hati yang gembira pasti penuh kasih. Iya, karena saya sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Semua orang Kristen yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, tutup mata di bumi, buka mata di surga. Amin. Nah, teman-teman. Mbak, Kristus bisa ke toilet? Bisa dong. Bukan Allah yang gedabrus. Namanya saja, asmanya saja nggak boleh masuk toilet. Kenapa? Karena di dalam toilet banyak jin. Jadi asmanya saja, namanya saja takut sama jin. Kalau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, justru dia berjalan masuk ke dalam toilet. Kenapa? Karena sejatinya dia adalah manusia. Manusia makan, minum, tidur, marah, nangis, sedih, kesal, jengkel. Semua itu bersatu padu di dalam diri kemanusiaan Yesus Kristus. Sekali lagi, Yesus Kristus sebagai Tuhan penguasa di bumi, di surga, dan di dunia orang mati, dia tidak perlu takut jalan ke toilet. Lah ini tulisannya saja tidak boleh ketakutan kalau ketemu jin di dalam WC. Amin. Tuh teman-teman udah saya jawab, lengkap satu paket. Pakai telur, jus. Ya puji Tuhan ya. Bayangin sendiri. Lah tak tulisannya saja, asmanya saja tuh takut masuk dibawa ke dalam WC. WC tuh banyak jin. Mana-mana banyak jin. Banyak-mana banyak jin. Oke ya. Saya kalau ingat ketawa saya karena bodoh-bodoh lah itu tuh rasanya bodoh-bodoh lah. Lawang Yesus Kristus mah dia malah masuk aja ke toilet, masa bodoh. Lawang toilet itu untuk buang hajat, emang kamu pikir gimana coba? Terus Tuhan takut di dalam toilet gitu, jangan bawa aku ke toilet gitu. Kacau. Ini ya. Tapi mohon pahami lagi ya saudariku 1 Korintus 13 agar esensi penginjilan tidak blunder tapi penuh kasih. Nggak usah ngajarin bebek berenang, buka ruangan sendiri, buktikan ucapanmu, lakukan ucapanmu di sana. Apakah kamu bisa sama seperti saya atau tidak? Nah, oke ya. Kadang orang itu terlalu banyak kritik kata pendeta saya, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Kadang dia terlalu banyak kritik tapi dia tidak punya solusi apa-apa. Nah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang kerdil. Pede amat ya, pede lah, orang sudah diselamatkan dalam Yesus Kristus masih nggak pede, itu keterlaluan. Ngapain aja selama ini, kan begitu. Udah diselamatin masih nggak pede, itu ngapain aja selama ini, kan begitu ya. Ini tadi si Widodot ini, makanya naik bro, kalau nggak ngerti itu naik bro. Ya, itu Matius 7 ayat 21-23 itu untuk kamu-kamu yang bidat, yang sesat, untuk kamu-kamu antikristus, untuk kamu nabi-nabi palsu yang keluar dari tempat-tempat gelap. Dalam Alkitab saya mencatat bahwa iblis itu, malaikat-malaikat kegelapan itu bersemayam, bersembunyi itu di dalam gua-gua yang gelap. Makanya anak-anak Kristen itu jangan main-main sembarangan ke dalam gua-gua yang gelap. Keluar dari gua-gua yang gelap, kamu bisa ngelindur.
Aku nabi utusan, aku berwahyu, aku bersabda. Jangan ya, jangan. Oke. Udah nih, gak ada yang mau tanya. Udah 15.48. Saya pukul 16.00 16.30 deh. Saya kasih delay 30 menit lah. Ya, saya akan tutup ruangan. Iya dong, kita udah diselamatkan dalam Yesus Kristus, apalagi yang harus dipusingkan. Nih, tinggal kita bersandar kepada Yesus aja setiap jam. Setiap jam. Mau nyanyi lagu apa? Mau saya nyanyikan lagu kalau nggak ada yang nanya? Ya, thank you Bone, Tuhan berkati. Salib itu apa? Salib itu tanda cross atau sorry deng, tanda plus. Nah, itu salib tanda plus. Kasihan ya. Makanya teman-teman, jangan jadikan ruangan saya sebagai ladang dosa jariahmu. Mencari ridho Allah itu tidak gampang. Makanya kamu repot-repot mencari ridho Allah. Sedangkan Yesus Kristus sudah memberitakan kepada dunia, sudah memberitakan kepada kamu, kepada kita semua. Akulah, katanya, jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Kurang apa lagi? Ada lagi? Syirik itu tanda tak mampu. Ayah, ada talibun. Gak usah diladenin ya. Cara menengking iblis itu hanya dengan pujian. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, kibarkan panji raja yang kalahkan dunia. Dia pimpin serdadunya, menang senantiasa, hingga tumpas setru, Kristus Tuhan kekal. Hai bangkit bagi Yesus, taatlah perintahnya, hadapi perang yang sengit, inilah hari mulia. Meski kita hadapi pasukan seteru, tekad berani diberinya melawan musuhnya. Haleluya. Hai bangkit bagi Yesus, bersandar padanya. Jangan bersandar diri, daging takkan menang. Setiap senjata Allah dipakai doa, tekad berani berinya, tak gentarkan kita. Haleluya. Itu bangkit bagi Yesus teman-teman. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama lagi perang, sorakan kemenangan, akhiri perjuangan. Yang menang diberikannya mahkota kehidupan dan memerintah serta kekal selamanya. Woi, puji Tuhan. Kata-kata mana yang sama seperti itu bisa didapat di tempat lain? Tidak ada. Semangat mana yang bisa didapat sama seperti itu di tempat lain? Juga tidak ada. Satu-satunya hanya ada di dalam kehidupan bersama Yesus Kristus. Jangan
gaduh. Tenang, tenang, tenang. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang teguh. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang teguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ho, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Amin. Ya, ini kan cara kita mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Karena puji-pujian yang hidup memiliki kuasa untuk mengenyahkan semua aura gelap, semua kuasa kegelapan. Amin. Sekali lagi amin. Ya, thank you teman-teman. Masih ada nggak yang mau tanya atau mau naik satu orang? Saya kasih kesempatan. Kalau nggak saya close room. Udah pukul 15.58. Haleluya, thank you teman-teman. Cek data Endrofik apa sih? Apa sih? Takbir Mak Lina, takbir. Takbir. Rasid, kamu sama seperti Adele tadi yang naik nanya, pendeta begini itu katamu, kamu kalau ketemu saya di darat saya kasih lihat kamu ustadz yang bawa lari uang saya itu, ada surat-suratnya itu 375 juta itu ustadz loh, terkenal tuh. Coba kamu datang saya sini, saya kasih lihat kamu. Jadi jangan cuman ngomong katanya pendeta dibohongin ya. Itu jelas-jelas dari akidah lama tuh. Ya, kasihan loh sebenarnya. Marbun, Margana, Tuhan Yesus berkati kakak dalam menyebar firman Tuhan sama. Thank you, Tuhan juga berkati kamu ya. Itu nggak usah diladenin si Widodot itu, dia nggak ngerti. Orang yang nggak pernah ada di dalam Kristen, ngapain ngomong Kristen? Orang yang nggak pernah ada di dalam Islam, ngapain ngomong Islam? Orang yang nggak pernah ada di dalam Hindu, ngapain ngomong Hindu? Orang yang nggak pernah ada di dalam Buddha, ngapain ngomong Buddha? Dan seterusnya teman-teman. Jadi kalau dia tidak pernah mengerti Jerman, berbicara tentang Jerman, artinya itu Jerman gedabrus, itu Jermannya dia. Oke? Kak, kok pakai jilbab? Hari ini jadwalnya pakai jilbab. Besok enggak, besok lagi pakai, besok lagi enggak, besok lagi pakai sari enggak. Biar semuanya itu terus terlatih untuk satu, tidak alergi, yang dua, jangan klaim. Maaf Kak, kakak dari sebelah atau memang dari bawaan orang tua pengikut Yesus? Saya itu gadis Islam, ketemu jejaka Islam, menikah Islam, membangun pernikahan Islam, nikahnya di KUA, bukan kawin siri, bukan di bawah tangan. Lalu melahirkan anak satu Islam laki-laki, melahirkan anak dua Islam laki-laki. Begitu. Ya, saya kasih tahu kamu, kesaksian saya udah sering dah. Kakak Islam apa Kristen? Sekarang saya sudah Kristen, bukan Islam lagi. Saya mantan Islam. Oke, ya. Sudah saya jawab ya Anissa ya. Entah apa baca namamu, nggak tahu lah. Ane. Bang Grab, iya, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, semangat teman-teman. Suami kakak masih Islam. Ya, saya tadi ulang lagi ya. Gadis Islam, ketemu jejaka Islam, menikah Islam di KUA, bukan kawin siri di bawah tangan. Melahirkan anak Islam, anak Islam laki-laki pertama, anak Islam laki-laki kedua. Waktu berjalan. Nah, waktu berjalan saya memilih jadi Kristen. Interval 4 tahun kemudian suami saya menjadi Kristen. Setelah kami menjadi Kristen, pernikahan KUA kami laporkan untuk dibatalkan. Kami bukan lagi pasutri Islam, tapi kami pasutri
Kristen. Lalu KUA kami, buku nikah kami diganti dengan akte catatan sipil. Karena kami sudah menjadi pasutri Kristen, maka anak-anak kami pun harus diserahkan ke gereja, dibaptis menjadi anak-anak kudus, bukan anak-anak cemar lagi, anak-anak terang, bukan anak-anak gelap lagi. Dan mereka pun semua sudah Kristen. Anak 1 dan 2 yang laki-laki tadi, anak 3 perempuan sudah lahir dalam keluarga Kristen. Dan usianya sekarang puji Tuhan 18 tahun. Hitung-hitungan sendiri itu berapa lama saya sudah ya perjalanan itu. Kak, apa alasannya masuk ke Kristen? Ya karena di dalam akidah lama saya itu tidak ada jaminan keselamatan. Semuanya serba walau-walam. Insya Allah tidak ada ketegasan, tidak ada kejelasan seperti yang dijanjikan, yang diberikan, yang dianugerahkan di dalam Yesus Kristus. Amin. Kalau mau lebih diplomatisnya begini, Allah yang membuat saya jadi Islam, Allah yang membuat saya keluar dari Islam. Nah, seperti itu ya. Gampang kan? Aduh, si Dodot jadilah laki-laki yang jantan. Bukan KW-KW. Naik tabayun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ada apa Widodot? Tolong dong jelaskan saya Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ya silakan Widodot, kamu baca dulu isinya apa. Seperti itu ya Widodot ya. Jadi kami adalah keluarga yang sudah dimenangkan keluar dari kegelapan, masuk dalam terang Kristus. Karena kalau kami masih dalam kegelapan, sudah dipasti binasa, masuk dalam neraka. Kenapa? Karena memang tidak ada jaminan keselamatan ya. Hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Sebab dia berkata, dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dia satu-satunya yang bisa membawa kamu ke surga. Dia satu-satunya sumber kebenaran, tidak ada sumber lain. Dan dia satu-satunya yang bisa memberikan kamu hidup. Kenapa? Allah yang lain itu yang mati yang hidup dimatikan. Tetapi di dalam Yesus Kristus semua yang mati dihidupkan. Kalau yang sana yang hidup dimatikan. Di sini yang mati dihidupkan. Nah teman-teman, begitu ya. Jadi sangat jelas. Kalau di sana terang, kalau di sana ada kejelasan, saya tidak perlu repot-repot, saya dan satu keluarga penuh. Nah sekarang anak cucu menantu saya pun sudah Kristen. Semuanya diselamatkan. Sekali lagi puji Tuhan. Persis saya tidak mati dalam kehidupan keluarga menjadi kesaksian bagi dunia. Sekali lagi segala puji hormat syukur kembali kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh, si Widodot mulai ngemis-ngemis. Ayo dong jelaskan Widodot. Ya, jadilah Islam yang bermartabat, Islam yang katanya rahmatan lil alamin. Tunjukkan adabmu supaya kamu bisa dakwah atau syiar dengan cara-cara yang bermanfaat, bukan dengan cara-cara yang mudarat. Sekali lagi, saya ingatkan, jangan jadikan ruangan Lina Wijaya sebagai ladang dosa jariahmu. Saya sudah sangat sering mengingatkan, oke? Ya, terima kasih ya buat teman-teman. Mohon maaf tidak ada waktu, tidak ada kesempatan buat orang-orang mudarat. Jikalau kamu mau tabayun, request baik-baik, tanya baik-baik, naik ke atas ngobrol dengan saya, tunjukkan bahwa kamu memiliki tabiat-tabiat yang baik atau yang negatif. Yaitu tergantung dari mana kamu menunjukkannya. Saya keluar dari Kristen, itu urusanmu. Entah benar, entah enggak, itu urusanmu. Kalau kamu benar, kamu buka ruangan seperti saya, dakwah syiar di sana. Jangan belusukan masuk ke ruangan-ruangan orang, mengemis-ngemis mencari-cari. Oke ya? Kamu buktikan saja, enggak usah banyak cincong. Kenapa? Di dalam kekristenan, pemurtatan itu bergulung-gulung, bergelombang-gelombang teman-teman. Bukan satu orang per satu orang, tapi keluarga per keluarga. Contohnya keluarga saya, keluarga besar saya. Keluarga per keluarga, bukan orang per orang. Jadi kalau penyu itu ibaratnya, penyu itu kalau bertelur, malam dalam diam, dalam tenang, dalam teduh, tahu-tahu telurnya itu puluhan dan sangat bermanfaat. Dibandingkan dengan ayam yang bertelurnya siang-siang, cuman sebiji, berkoteknya seluruh kampung. Nah itu bedanya. Puji Tuhan, haleluya ya. Ya, silakan kalian buka ruangan sendiri. Saya sarankan kalau memang kalian betul, jangan ragu dengan kebenaran. Orang yang masih ragu-ragu, bimbang seperti kalian, tentu akan belusukan ke ruang-ruang Kristen, mencari-cari jawaban, mencontek-contek jawaban. Perhatikan, contohlah saya. Saya dulu dikatakan otaknya separuh di dalam akidah lama. Setelah saya dimenangkan di dalam Kristus, memiliki terang Kristus, saya tidak lagi perlu merasa hina rendah sehingga merasa otak saya separuh. Dan ketika diizinkan untuk memberitakan kasih Kristus, memberitakan Injil kabar baik tentang keselamatan di dalam Kristus, saya buka ruangan. Saya tidak pernah membahas yang tidak penting.
Apalagi kitab masa lalu saya tidak penting. Ceritakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, Tuhan dan Juru Selamat. Nah demikian kamu, jikalau kamu sudah memilih akidahmu yang baru, move on, keluar. Ceritakan tentang akidahmu, ya, tentang pengajaranmu. Sama seperti saya menceritakan tentang pengajaran Kristus, menceritakan tentang kebaikan Kristus, menceritakan bagaimana Kristus itu berpengaruh dalam hidup saya, dalam hidup keluarga saya. Ceritakan. Jadi jangan terbalik, udah ngakunya bukan, tapi masih menceritakan yang lama. Itu mah gedabrus sekali lagi. Oke ya teman-teman ya. Nah, saya sudah jawab adek saya mantan Islam. Saya mantan Islam, jadi busana-busana gini saya banyak. Jadi saya pakai biar nggak mubazir. Tapi tenang saja, saya nggak pakai tiap hari. Dan saya nggak akan ngaku-ngaku ortodok ya. Tenang saja, saya mantan Islam. Jadi satu hari pakai, satu hari tidak. Untuk mengedukasi kalian. Apa maksudnya tajuk Mbak? Oh, tajuknya jelas, Yesus itu Tuhan. Tetapi dia bukan Allah Bapa. Yesus itu Allah, tetapi dia bukan Allah Bapa. Sekali lagi, Yesus itu Tuhan, tetapi dia bukan Allah Bapa. Yesus itu Allah, karena dia adalah firman Allah, dia datang dari Allah, maka hakikatnya adalah sama dengan Allah itu sendiri. Jadi Yesus itu Tuhan dan Allah, tetapi bukan Allah Bapa. Sederhana ya teman-teman ya. Jadi sudah saya jelaskan tajuknya. Masuk jurus ayam sama penyuk Mak Lina. Itu dia tadi. Ya. Jadi sekarang otak kita tidak separuh lagi. Makanya kita bisa memberitakan Injil. Kalau dulu otaknya separuh, saya tidak mau dijadikan wanita yang otaknya separuh. Sekali lagi, wanita brilian pilih Yesus Kristus. Teman-teman, kalau nggak ada yang mau ngobrol, nggak ada yang mau tanya, nggak ada yang mau tabayun, cuman typing, saya akan tutup ruangan ini. Sekali lagi terima kasih untuk kalian yang sudah datang di ruangan saya. Tap layar, share live ya. Mau typing positif, mau typing negatif, itulah junjunganmu mengajarkan seperti apa akan tercermin lewat verbalmu, lewat lisanmu, lewat tulisanmu. Saya bersyukur saya sudah keluar dari kegelapan dan masuk terang Kristus, sehingga typing negatif yang dulu pun saya lakukan waktu saya di akidah lama itu tidak berpengaruh lagi. Saya sudah memahami bagaimana kalian itu hidup di bawah penjajahan psikis. Tenang saja. Oke, teman-teman, selamat melanjutkan aktivitas. Jangan mudarat-mudarat jadi orang, supaya ada kesempatan untuk dakwah dan syiar. Kalau mudarat terus nggak bakal bisa bermanfaat. Oke ya, selamat sore. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang salah ya. Luar biasa teman-teman. Ruangan sampai tutup ruangan kepanasan aja. Kak, jual aja baju-bajunya. Oh, saya sodakohkan. Sekarang masih tersisa 3 telekung atau mukena ya. Kalau kamu merasa miskin dan perlu, saya akan sumbangkan ke kamu. Kalau Al-Quran sudah habis, saya bagi-bagi, tinggal 1 buat belajar atau studi banding. Kalau sajadah masih ada 2 yang premium, 1 yang enggak, ya buat alas-alas duduk di lantai lah ya, karena yang premium itu empuk, tebal, busa soalnya. Jadi kalau dingin boleh. Tapi masih ada 2 literasi Islam kalau mau, masih bersegel. Ya itu buat yang memang suka. Saya tidak perlu buang, karena bagi saya prinsipnya mubazir itu adalah dosa. Jadi saya nggak buang, nggak musnahkan, masih ada. Nah kalau ini pasmina, kerudung, bejibun, masih ada lah mungkin 70-an lembar. Nah itu saya suka aja pakai. Makanya saya matching-matchingin ijo-ijo. Nah gitu teman-teman. Ya ini sisa-sisa peninggalan zaman dulu aja. Oke? Monggo silakan kalau ada yang mau DM saya, "Ma, aku mau 1 pasminanya." Ada pasmina seperti ini yang panjang 2 meteran, ada yang kerudung segi 4 itu nanti dilipat jadi segi 3, ada juga kerudung yang paten. Yang paten apa saya sebutnya apa ya, paten aja namanya, karena tinggal set pakai udah jadi, udah ada bentuknya teman-teman. Nggak perlu ciput dan tetek bengek. Oke? Nah, makanya saya benar-benar mantan muslimah, semua barang-barang itu saya punya teman-teman. Jangan heran ya, sekali lagi ya. Kalau pakai jilbab mbak haram bagi siapa? Udahlah ya, tidak terlalu mudarat. Jadilah Islam yang baik, jadilah Islam yang katanya rahmatan lil alamin. Jangan jadi Islam yang mudarat, iri, dengki, benci melihat orang. Padahal ya, kalau kamu toleh kiri murtad, toleh kanan murtadin, toleh ke depan murtadin, nengok ke belakang murtadin. Murtadin itu sesuatu yang realita, sesuatu yang nyata, ada di sekelilingmu, ada di sekitarmu, ya. Dan saya bersyukur, saya sudah keluar sekali lagi dari kegelapan masuk dalam terang Kristus. Amin. Selamat sore teman-teman. Mohon diri dulu. Kalau ada sumur di ladang, kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang 2-3 jam, kita bertemu lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, shalom. Tuhan memberkati ya. Amin.